Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Oke, di sini kita mulai. Yang pertama, gambarkan fungsi kuadrat berikut. Di sini ada yang pertama yaitu Y sama dengan setengah X kuadrat. Jika kita menggambarkan dengan cara mendaftarkan tabel dan dilanjutkan dengan tahap meletakkan titik-titik ke dalam koordinat kartesius dan dihubungkan titik-titik itu akan membentuk grafik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah setengah X kuadrat. Nah, di sini ada jika X-nya negatif 8, maka ketika kita substitusikan ke persamaan ini, maka akan menghasilkan 32. Begitu juga negatif 7 akan menghasilkan 24,5, negatif 6 menghasilkan 18, negatif 5 12,5, negatif 4 8, negatif 2 itu 2, negatif 1 itu 0,5 dan 0 itu 0 dan seterusnya hingga 8 itu jika kita substitusikan ke persamaan ini akan menghasilkan 32. Dan langkah selanjutnya kita letakkan titik-titik pada bidang koordinat kartesius seperti negatif 8,32 itu kita tempatkan di sini, negatif 7,24,5, negatif 6,18, negatif 4,8, negatif 2,2, negatif 0,0 hingga negatif 8,32. Setelah itu kita hubungkan titik-titiknya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini jawaban untuk grafik fungsi setengah X kuadrat. Yang selanjutnya, bagian B ada Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Oke, nah seperti ini grafiknya agak terbuka, oke, melebar. Nah, grafiknya seperti ini, di mana ada negatif 10,25 dan 10,25. Ada negatif 8,16, ada 8,16. Ada negatif 6,9, ada 6,9. Oke, nah seperti ini dan seterusnya. Nah, di sini ketika dihubungkan titik-titiknya akan membentuk kurva menghadap ke atas seperti ini untuk fungsi Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Oke, yang selanjutnya ada jawaban bagian C, Y sama dengan negatif setengah X kuadrat. Oke, jawabannya seperti ini grafiknya. Nah, dia menghadap ke bawah, kurvanya menghadap ke bawah dan kita ketika substitusikan angka negatif 8, negatif 7, negatif 6, maka akan dapat pasangan berurutan seperti ini, negatif 8, negatif 32. Hingga positif 8, negatif 32. Nah, seperti ini ya kurvanya. Kita lanjut di bagian D, ada negatif 1/4 di sini ya. Oke, 1/4 maksudnya 1/4 X kuadrat, sehingga di sini nah dia agak terbuka juga tapi grafiknya menghadap ke bawah. Oke, seperti ini ya adik-adik. Jika sudah paham mengenai cara menggambar grafik maupun bentuk grafik dari setengah X kuadrat, negatif setengah X kuadrat maupun 1/4 X kuadrat dan negatif 1/4 X kuadrat. Yang selanjutnya dari soal nomor 1 yang tadi A, B, C, dan D, apa yang kamu simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan A itu lebih kecil daripada 1. Baik itu dari negatif, maksudnya mendekati ke 0. Untuk A tidak sama dengan 0. Oke, makin di sini kesimpulannya, makin mendekat ke 0, makin mendekat ke 0, A makin mendekat ke 0, grafiknya semakin terbuka, melebar,
melebar atau landai. Landai maksudnya makin ini ya, makin gemuk, lebar, seperti itu ya. Jadi A makin dekat ke 0, itu grafiknya semakin lebar atau landai. Sebaliknya A makin menjauh dari 0, grafiknya semakin menguncup atau lurus, kurus. Nah, seperti ini ya kesimpulannya. Jadi semakin dia menjauh, baik itu ke arah negatif maupun ke arah positif, semakin jauh dari angka 0 maka grafiknya semakin kurus. Nah, jika dia semakin dekat dengan 0, misalnya dia 3/4, maju ke setengah, maju ke 1/4, maju ke 1/8, maka grafiknya itu semakin melebar. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di nomor yang selanjutnya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Untuk Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Untuk bagian B, hanya bedanya di bagian B yaitu negatif 3. Pada bagian C, X kuadrat plus 5X plus 6. Pada bagian D, hanya berbeda di negatif 5X saja. Oke, sedangkan yang lainnya sama. Yang selanjutnya, kita akan menggambar satu persatu. Nah, pada bagian A, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Seperti apa grafiknya? Seperti ini. Perhatikan. Nah, untuk sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Ingat, jika B-nya positif, maka di sini sumbu simetrinya berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri sumbu Y maksudnya. Oke, terlihat di sini ya. Kita bandingkan dengan jawaban B. Jawaban B itu grafik fungsi kuadratnya seperti ini. Nah, di sini B-nya negatif, maka dia sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y, karena dia negatif. Untuk gambar bagian C, nah, karena B-nya positif, di sini sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Oke, sampai di sini sudah paham? Untuk gambar bagian D, B-nya negatif. Sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Dari soal nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C? Oke, kita dapat simpulkan jika B-nya positif, B positif, dengan ketentuan B tidak sama dengan 0 ya. Sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, jika B-nya negatif, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kanan. Ingat ya, kanan sumbu Y. Oke. Nah, sampai sini sudah mengerti adik-adik? Jika sudah mengerti, mari kita lanjut di pembahasan soal yang selanjutnya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Oke, di sini yang berbeda adalah
Oke, tidak ada yang sama ya untuk setiap koefisiennya berbeda semua. Jadi kita perhatikan bentuknya saja. Untuk tiap-tiap grafik kita akan langsung menjawab bagian A, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2 itu gambar grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk titik puncaknya berada di negatif 2,2 dan akarnya, nah ini akarnya titik puncaknya ada di sini ya. Karena B-nya di sini positif, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Oke, kita lanjut di bagian B. Oke, ini untuk A-nya lebih dari 0 ya, sehingga kurvanya menghadap ke atas. Untuk bagian B ada Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 3, di mana A-nya di sini adalah negatif 1 kurang dari 0. Berarti grafiknya terbuka ke bawah. Dan di sini bagian B-nya itu adalah positif, berarti sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Seperti apa grafiknya? Seperti ini. Oke, seperti ini. Maaf, karena di sini dia tertutup, A-nya negatif 1, maka untuk B positif itu dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Oke. Nah, di sini ya. Karena di sini karena A-nya kurang daripada 0. Kita lanjut di bagian C, ada X kuadrat negatif 5X plus 5. Oke, berarti kurvanya menghadap ke atas. Karena di sini B-nya negatif, berarti sumbu simetrinya berada di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oke, sumbu simetrinya berada di sebelah kanan dan kurvanya menghadap ke atas. Kita lanjut bagian D, ada negatif 2X kuadrat plus 4X plus 5. Karena di sini A-nya dia lebih kecil daripada 0, yaitu negatif 2, maka kurvanya menghadap ke bawah. Selain itu, B-nya bernilai positif. Karena dia bernilai positif, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kanan. Kenapa bukan di sebelah kiri? Sebelah kiri berlaku untuk kurva yang menghadap ke atas. Sedangkan ini kurva yang menghadap ke bawah. Sehingga untuk B bernilai positif, itu sumbu simetrinya berada di sebelah kanan. Seperti ini. Oke, seperti ini. Gimana adik-adik? Sudah paham sampai di sini? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dari soal nomor 5, tentukan titik puncak tiap-tiap grafik. Tentukan pula hubungan titik puncak grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, di sini kita akan menentukan titik puncak dari tiap-tiap grafik, di mana pada soal bagian A di sini, bagian B kita pisahkan dulu. Bagian B, bagian C, dan bagian D di sini. Oke, A, B, C, dan D. Di sini untuk bagian A ada soalnya tadi Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2. Sedangkan B itu ada negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Sedangkan bagian C ada Y sama dengan X kuadrat negatif 5X positif 5. Dan bagian D ada Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 5. Oke, ditambah dengan 5. Nah, di sini kita akan menentukan titik puncak. Nah, di sini untuk persamaan sumbu simetri itu ada di sini menggunakan persamaan X sama dengan min B per 2A. Di sini A-nya itu kita tentukan 1, B-nya itu ada 4, dan C-nya itu ada 2. Nah, di sini untuk A-nya itu negatif 1, dan B-nya itu adalah positif 2, dan C-nya juga 3. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 5, dan C-nya itu sama dengan 5.
Untuk yang D, A-nya sama dengan negatif 2, B-nya itu positif 4, dan C-nya itu adalah positif 5. Oke, kita sudah menentukan A, B, dan C masing-masing persamaan kuadrat di sini ya. Oke, kita langsung saja untuk mensubstitusikan untuk mencari nilai dari sumbu simetri, mencari sumbu simetri ya. Untuk bagian A, sumbu simetrinya X sama dengan min 4 per 2 kali 1. Itu sama dengan negatif 2. Nah, di sini ya. Untuk saat X sama dengan negatif 2, maka Y di sini ketika kita substitusikan itu akan menghasilkan 2. Nah, kita coba ya. Negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4. 4 kali negatif 2 itu negatif 8. Nah, di sini tadi 4 ditambah dengan negatif 8 itu negatif 4. Negatif 4 tambah dengan 2 itu sama dengan negatif 2. Jadi di sini Y juga adalah 2. Sehingga titik puncaknya di TP atau titik puncaknya berada di negatif 2, negatif 2. Nah, seperti itu ya. Untuk bagian B, sumbu simetrinya itu sama dengan negatif B per 2A. Nah, seperti itu ya. Kita langsung substitusikan negatif 2 per 2 kali negatif 1. Sehingga di sini negatif bagi negatif positif, 2 bagi 2 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan, jika kita substitusikan ke persamaan ini, maka Y sama dengan negatif 4. Nah, seperti itu ya, negatif 4. Silakan adik-adik coba substitusikan lagi ya. Pada bagian C, kita langsung menentukan sumbu simetrinya. Ada negatif dari negatif 5 per 2 dikali dengan 1. Sehingga di sini untuk sumbu simetrinya adalah positif di sini ya. 5 per 2. 5 per 2 itu sama dengan 2,5 ya. 2,5. Untuk X sama dengan 2,5, maka Y itu sama dengan berapa? Kalian substitusikan untuk 2,5 ini ke dalam masing-masing X pada persamaan ini ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 1,25. Silakan adik-adik coba sendiri ya. Sehingga koordinat titik puncaknya, di sini belum tadi, titik puncaknya yaitu 1,-4. Nah, untuk di sini titik puncaknya 2,5 dengan negatif 1,25. Yang bagian D ada, kita langsung tentukan sumbu simetrinya di mana ada negatif 4 per 2 kali negatif 2 sama dengan negatif kali negatif, bagi negatif itu positif, sehingga di sini 4 bagi 4 itu sama dengan 1. Nah, ketika X sama dengan 1, maka Y sama dengan, ketika X sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam masing-masing X pada persamaan ini, maka akan mendapatkan Y sama dengan 7. Sehingga titik puncaknya berada pada 1,7. Nah, seperti ini adik-adik. Kesimpulannya apa? Hubungannya antara persamaan ini dengan nilai negatif B per 2A. Nah, di sini untuk negatif B per 2A itu untuk menentukan sumbu simetri, dan ketika kita substitusikan nilai dari min B per 2A ke dalam persamaan ini akan menemukan Y sama dengan sekian, sehingga untuk titik puncaknya ya, titik puncak grafik yang ini dengan nilai ini. Titik puncaknya itu berada pada sumbu ini. Sumbu dengan persamaan X sama dengan min B per 2A.
Oke, itu hubungannya ya. Hubungan lainnya kita bisa tentukan dari koefisien A dan B di sini. Karena di sini koefisien A dan B. Jika A-nya lebih besar daripada 0, jika A lebih besar daripada 0, maka ketika B-nya positif, ketika B-nya B positif, maka simetrinya, sumbu simetrinya untuk min B per 2A itu selalu positif. Sumbu simetri, oke, itu selalu positif. Nah, seperti ini aja ya. Untuk A kurang dari 0, dan B positif, positif. Nah, sumbu simetrinya itu negatif ya. Sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y, atau dengan kata lain dia negatif. Kalau ini sebelah ketika dia, oh iya, sorry, di sini kiri ya. Nah, di sini kanan. Nah, seperti itu ya. Oke, perhatikan. Dan ketika di sini A lebih daripada 0 dan B-nya negatif yang ini. B-nya negatif. Maka sumbu simetrinya itu positif. Berarti dia berada di sebelah, maaf, di sini ketika dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, karena dia bernilai positif. Ingat, kalau dia lebih dari 0 dan B-nya negatif, berarti dia berada di X positif atau di sebelah kanan sumbu Y. Nah, yang selanjutnya A-nya negatif atau kurang dari 0. B-nya positif, B positif. Nah, ini sama dengan jawaban B. Sumbu simetrinya itu positif atau berada di kanan sumbu Y. Oke, sampai di sini bisa ada gambaran mengenai grafik fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai negatif B per 2A ya. Di mana negatif B per 2A-nya itu merupakan sumbu dari grafik fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sampai sini sudah paham kan? Jika sudah paham, mari kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong di sumbu X? Jelaskan alasanmu. Oke, di sini jawabannya adalah mungkin ya. Mungkin. Kenapa jawabannya mungkin? Dari suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu X, itu ketika kita geser ke atas, maka dia di atas sumbu X, maka bisa saja dia tidak memotong sumbu X. Nah, pada grafik seperti itu disebut dengan grafik fungsi kuadrat yang tidak memiliki akar-akar dari persamaan tersebut. Oke, jawabannya adalah mungkin karena jika fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c tidak memotong di sumbu x, itu disebabkan oleh grafik tersebut tidak memiliki akar.
pada persamaan fungsi kuadrat yang ax kuadrat plus bx plus c. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ax kuadrat plus b. Nah, misalnya plus c misalnya. Nah, di sini untuk fungsi ax kuadrat plus c, untuk c lebih besar daripada 0, maka grafik fx tidak memotong di sumbu x. Nah, seperti itu ya. Tidak memotong di sumbu x. Oke, ini contoh penangkalnya. Fx sama dengan ax kuadrat plus c. Ketika c lebih besar daripada 0, maka grafik fx tidak memotong di sumbu x. Jadi, suatu grafik fungsi kuadrat mungkin saja dia tidak memotong di sumbu x. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ada, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong di sumbu y? Jelaskan alasanmu. Nah, di sini jawabannya adalah tidak. Oke, tidak. Kenapa tidak? Karena fungsi kuadrat fx pasti memotong di sumbu y. Oke, karena grafik fungsi ax kuadrat plus bx plus c itu pasti memotong di sumbu y ketika x sama dengan 0. Nah, ketika x sama dengan 0, maka f0 itu sama dengan c. Nah, titik potongnya berada pada 0,c. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi dia pasti memiliki tepat satu titik potong pada sumbu y. Nah, jika sudah paham di sini, kita lanjut ke soal berikutnya, bukan contoh ya. Soal berikutnya, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x pada 3 titik koordinat berbeda? Jawabannya adalah tidak juga. Tidak, karena fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu maksimal memiliki titik potong pada sumbu x yaitu 2 ketika d lebih dari 0. Nah, d di sini adalah diskriminan, nilai diskriminan. Oke, ketika nilai diskriminannya lebih daripada 0, maka grafik fungsi ax kuadrat plus bx plus c itu memiliki 2 titik potong pada sumbu x yang kita sebut sebagai akar. Nah, seperti itu ya. Jadi maksimalnya 2. Bisa 1, bisa tidak punya titik potong pada sumbu x. Oke? Jadi maksimalnya cuma 2 ya. Tidak ada yang 3 titik di koordinat yang berbeda. Nah, kita lanjut di soal yang berikutnya ada, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong di sumbu y pada 2 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Jawaban ini juga adalah tidak. Tidak. Kenapa? Karena grafik fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu memiliki
memiliki, maaf di sini, memiliki tepat satu titik potong pada sumbu Y, di mana ketika X sama dengan 0, maka F0 sama dengan C. Nah, seperti itu ya. Memiliki tepat satu titik potong pada sumbu Y, yaitu ketika X sama dengan 0, maka F0 sama dengan C, sehingga titik potongnya tepat berada di 0, C. Nah, seperti itu ya, di tepat 0, C, dan satu-satunya titik potong di sumbu Y, tidak ada dua dan tidak ada yang lain. Nah, seperti itu. Jadi pada grafik fungsi kuadrat itu setiap grafik fungsi kuadrat memiliki tepat satu titik potong di sumbu Y, dan tidak ada dua maupun tidak ada yang tidak memiliki titik potong pada sumbu Y. Jika pada sumbu X, dia bisa memiliki titik potong pada sumbu X tepat 1 dan 2, tapi tidak lebih daripada 2, maksimalnya 2. Dan di sumbu X bisa saja grafik fungsi kuadrat tidak memiliki titik potong pada sumbu X. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.